Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur bisa hadir kembali di Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah akan menjadi salah satu amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan ini saya membawa buku, ini buku baru lagi nih ya. Judulnya Lataifut Tafsir min Surat Yusuf. Kalau kita terjemahkan itu kira-kira eh, kelembutan-kelembutan yang ada dalam cerita Nabi Yusuf, ya. Eh, pada kesempatan ini karena surat Yusuf itu panjang ya. Surat Yusuf itu panjang, kita akan mengambil 3 poin. Ya. Eh, 3 poin. Yang pertama, kenapa, apa alasan eh, surat Yusuf itu diturunkan dan kenapa dia disebut sebagai cerita terbaik. Yang kedua, kenapa Yusuf itu kan memiliki 12 saudara. Kenapa Yusuf dan Benyamin itu lebih dicintai oleh Yakub? Ya, kenapa dia lebih dicintai? Ya, nanti kita akan temukan jawabannya. Yang ketiga, kenapa Yusuf itu pernah dituduh sebagai orang yang mencuri? Ya. Nah, saya kira 3 pembahasan ini kan jarang kita dengar, tapi ternyata dia ada pembahasannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tentang kenapa surat Yusuf ini diturunkan. Saya mengutip sebab turunnya ini adalah dari salah satu kitab namanya Yusuf Al-Wazir, ya, Minal Ibtila ila Tamkin, ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, seorang sejarawan Muslim, ya. Beliau menceritakan kenapa surat Yusuf ini diturunkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu setiap orang itu kan punya masa-masa yang dia bahagia, ada masa-masa dia sedih, ya. Hidup ini kata orang kayak jet coaster, ya. Kadang-kadang dia berada di atas, ya, dia merasa bahagia, nikmat. Tapi di lain waktu dan tidak lama setelah itu, dia akan terpuruk dengan keadaannya. Entah masalah apa, dia kemudian turun ke bawah. Nah, ini saya kira selama kita masih hidup, kita akan mengalami hal yang seperti ini. Jadi jangan berharap hidup itu bahagia terus atau sengsara terus. Nah, ini ada dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kalau kita membaca sirah, kita akan menemukan ada masa-masa di mana Nabi itu mengalami masa-masa sedih. Ya. Puncak dari kesedihan itu salah satunya adalah ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah. Saya kira siapapun sekuat laki-laki apapun kalau ditinggal oleh istrinya, walaupun kadang-kadang istri itu bermasalah, tapi kalau sudah meninggal ya menangis juga. Apalagi Khadijah, perempuan pertama yang dinikahi Nabi, dukungan dakwah, pemikiran dan harta sangat banyak, bahkan wanita pertama yang memberi keturunan kepada Nabi. Ini meninggal di awal, di waktu-waktu sangat dibutuhkan. Itu masalahnya. Ya. Tidak lama setelah itu, masa sedih belum selesai, ditinggal lagi oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Ya, Eh, seorang paman yang memang berseberangan dari sisi keyakinan, tapi kontribusinya, backingannya sangat kuat. Bahkan sebagian ahli sejarah berkata, justru yang menguntungkan Nabi itu pamannya itu seorang eh, tetap kafir Quraisy. Dia tidak menjadi Muslim, tapi itu menguntungkan Nabi dari sisi Nabi sebagai seorang yang dibutuhkan karena kalau ada paman kita keluarga yang ada di sebelah, ya dia pasti ditakuti oleh mereka. Apapun omongannya didengarkan dan itu menguntungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini juga meninggal. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa membayangkan dua eh, masa ini dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah yang ketiga, nah ini yang memperparah keadaan. Orang-orang musyrik itu semakin semangat menyakiti Nabi karena Abu Thalib sudah tidak ada. Itu biasanya orang itu semakin berani, ya kan? Kalau kita sudah nggak punya backingan itu biasanya yang itu muncul aslinya tuh. Kita dizolimi betul-betul. Nah, itu kira-kira yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi titik nadir seperti ini, saya kira siapapun kita itu butuh hiburan, butuh yang namanya hiburan. Ya, demikian juga eh, apa namanya? Dr. Ali Muhammad As-Sulabi berkata, sampai titik nadir terendah itu, ya sudah disiksa. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk hijrah. Hijrah itu adalah ekspresi dari kesedihan yang luar biasa. Karena tidak tahan lagi dengan keadaan harus hijrah. Orang kalau sudah pindah rumah, angkat barang, itu sudah puncak dari kesedihan biasanya. Nah, kira-kira hijrah maknanya seperti itu. Dan para sahabat mengalami hal yang sama. Nah, sekali lagi butuh yang namanya hiburan. Nah, apa hiburannya itu? Allah kemudian menurunkan surat Yusuf sebagai bentuk hiburan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, setiap kali kita membaca surat Yusuf, semestinya kita memposisikan diri sebagai kita ingin hiburan. Di samping kita ingin dapat pahala, tapi posisikan diri bahwa ayat-ayat yang kita sedang baca itu sebenarnya sedang datang sebagai penghibur. Ya. Nah, makanya kalau kita baca di akhir surat Yusuf itu, di bagian akhirnya, 110, 111 itu kan penutup dari surat Yusuf. Ya. Allah berkata begini, hatta idastai asar rusul
sampai pada tingkat di mana para rasul itu sudah pesimis, sudah berada di apa namanya, di titik nadir yang paling rendah, ya, sudah putus asa. Nah, itu tuh alhamdulillah sudah. Wazannu annahum qad kuzibu. Mereka para rasul itu menyangka bahwa mereka sudah didustakan. Ja'ahum nasruna. Nah, datang pertolongan kami. Perhatikan, datang pertolongan kami. Kalau Nabi membaca ini, para sahabat membaca ini, oh kira-kira begitu. Allah tidak membiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Pasti ada pertolongan. Ya, makanya ditutup laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam cerita ini, cerita Nabi Yusuf ini banyak pelajaran. Ya, jadi seakan-akan kata Dr. Rasulabi berkata, surat Yusuf ini datang membawa pesan kepada Nabi dan sahabat bahwa ya, itu Yusuf itu hidup jauh sebelum engkau wahai Muhammad. Tapi dia sudah mengalami terminal-terminal kesusahan yang banyak. Mulai dari konflik keluarga, didengki, dihasut. Kemudian dia ada upaya konspirasi untuk dibunuh. Ya kan? Itu menyakitkan. Diceburkan ke sumur. Ya. Masuk di kerajaan, difitnah. Kemudian dipenjara. Itu kan terminal-terminal susah semua kan? Ah, tapi lihat setelah itu 40 tahun kemudian dia menjadi bendahara Mesir. Seakan-akan Allah berkata, coba pelajari ya hidup dari Yusuf. Engkau akan seperti itu. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sekalian terjawab ya, kenapa kemudian surat Yusuf ini diturunkan. Itu kita kasih pendahuluan dulu ya. Sampai sini bisa dimengerti tidak, Pak? Ya, boleh tidur-tidur tapi pikiran tetap ke sini ya. Ah, ya. Itu pertanyaan pertama. Sudah saya jawab. Yang kedua, kenapa Yakub itu lebih mencintai Yusuf dan Benyamin dari yang lain? Coba kita, Pak Andi dibuka ayat berapa ya? Habbu ila abina bisa nggak Pak? Mm-mm. Id qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Nanti akan dilihat ayatnya. Perhatikan, coba ingat ketika saudara-saudara Yusuf berkata begini, ya. Saudara Yusuf berkata begini. Lah Yusuf, Yusuf itu, ini ucapan siapa nih Pak? Ucapan saudara-saudara Yusuf. Ya. Ahabbu eh, la Yusuf wa akhuhu. Yusuf dan saudaranya. Siapa nama saudaranya Yusuf? Benyamin atau Bunyamin ya. Dua-duanya bisa. Ahabbu ila abina. Dia lebih dicintai oleh ayah kita. Perhatikan kata itu. Dia lebih dicintai oleh ayah kita. Wa nahnu usbatun. Sementara kita ini kelompok yang kuat.
Ya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita itu, Yakub itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Ini luar biasa bahasanya. Sekasar-kasarnya anak sekarang tidak ada bahasa begini. Ya, disebut bapaknya sebagai dolal, sebagai kesesatan nyata karena dia lebih mencintai Yusuf dan Benyamin. Hmm. Untuk melihat tafsirnya ini, Pak, hampir tidak ada ulama yang membahas. Ini perhatikan ya, hampir tidak ada ulama yang membahas kenapa Yusuf itu lebih dicintai. Tapi kan kalimatnya ada, ya. Kenapa Yusuf itu lebih dicintai oleh sama Benyamin oleh Yakub? Nah, ada dua alasan. Yang pertama, karena Yakub itu terlalu mencintai ibunya Yusuf. Ini jawaban pertama. Karena Yakub terlalu mencintai ibunya Yusuf. Saya ulang, ya. Karena Yakub itu terlalu mencintai ibunya Yusuf. Alasan kedua, karena Yusuf dan Benyamin ini muncul belakangan, lahir belakangan. Itu alasan kenapa Yakub lebih mencintai Yusuf dan Benyamin sekali lagi, ya, karena Yakub terlalu mencintai ibunya Yusuf. Yang kedua, apa tadi, Pak? Nah, belakangan lahirnya. Ini pendahuluan kita akan jelaskan, ya. Itu ada Syekh Soleh Al-Maghamsi, Imam Masjid Kuba, berkata, jawaban ini tidak ditemukan dalam tafsir manapun. Hanya bisa ditemukan kalau kita membaca sejarah, kita kumpulin kiri kanan. Baru kita akan temukan jawaban ini. Nah, saya mengutip apa yang beliau sampaikan. Saya juga nonton di YouTube juga ya, dalam berbahasa Arab. Nah, untuk menjawab ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon diperhatikan karena agak-agak sulit. Ya, izinkan saya merangkai dari atas. Ya, itu Yakub. Yakub. Nama lainnya adalah Israel. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel itu artinya hamba Tuhan. Jadi kalau dalam Al-Quran kita membaca ya Bani Israel, itu artinya wahai keturunan Yakub. Ya, wahai keturunan Yakub. Karena yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub. Ini satu poin Pak, kita harus mengerti dulu. Ya. Yang kedua, dari mana asal usulnya Yakub ini? Kenapa sampai muncul ada nama itu? Kita perlu tahu dari mana silsilahnya. Ya. Nah, kita mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seperti yang kita tahu punya dua istri. Yang satu namanya Hajar, yang satu lagi namanya Sarah. Ibrahim punya anak siapa tadi? Hajar, yang kedua Sarah. Itu istrinya Ibrahim. Pernikahan Ibrahim dengan Hajar itu lahir namanya Ismail. Pernikahan Nabi dengan Sarah lahir namanya Ishak. Sampai sini bisa ya Pak ya? Nah, konsentrasi, karena nanti ribet. Ketika Nabi Ibrahim meninggal,
Itu Ismail tinggal di wilayah Hijaz, di wilayah Mekah, di wilayah Medina itu wilayah Hijaz. Ismail itu tinggal di situ dan menikah dengan salah satu penduduk di situ, ya. Penduduk tanah Tandus dulu dikenal dengan kabilah Jurhum. Dia dua kali menikah, Nabi Ismail, ya. Sementara Ishak itu tinggal di wilayah Kanaan. Bisa mereka. Nah, sekarang kita fokus ke Ishak, ya. Jadi Ishak itu siapa kakeknya? Bapaknya Ishak siapa namanya? Ibrahim, ya. Nah, Ishak ini punya dua anak, ya. Ada satu yang Bapak kenal, ada yang tidak kenal. Yang satu namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Jadi Ishak itu punya dua anak, ya. Yang salah satunya adalah Yakub. Jadi Yakub dengan Ibrahim itu jatuhnya apa, Pak? Kakek. Mengerti? Sampai dulu ya. Nah, sekarang kita bahas Yakub karena nanti ada pengaruhnya untuk menjawab ini, ya. Yakub itu punya 4 istri dan punya 12 anak. Berapa istrinya, Pak? 4, anaknya 12. Kalau bapak-bapak diajak ini semangat kayaknya, ya. Nah, cerita pernikahan Yakub, cerita pernikahannya Yakub. Bapak harus tahu nih cerita pernikahannya Yakub. Jadi Ishak yang saya bilang tadi kan tinggal di Kanaan kan? Ya nggak, Pak? Nah, dia berkata kepada Yakub begini, Yakub, bahasa kita ya, tidak usah menikah dengan wanita-wanita Kanaan. Nggak usah. Ini pesan Ishak kepada Yakub. Tidak usah menikah dengan wanita Kanaan. Kayak kita di sini, jangan nikah di sini, pergi keluar nikah. Pergi ke Irak, karena di sana ada pamanmu. Karena Ishak mengetahui bahwa sang paman ini punya dua anak, yang satu manis, yang satu cantik. Mana Pak Mirza sudah? Hah? Takut info ini hilang ya. Sampai di mana tadi Pak? Ah, Pak Mirza. Iya. Di Irak itu ada kata-kata Ishak, udah tidak usah menikah, wahai Yakub, tidak usah menikah dengan gadis-gadis Kanaan. Saya ingin engkau menikah dengan anak pamanmu. Anak pamanmu itu punya dua anak. Yang satu cantik, yang satu manis. Yang manis ini namanya Laya, tapi dia agak tua. Nah, yang muda, yang cantik itu namanya Rahel. Ya enggak, Pak? Namanya Rahel. Nah, Yakub semangat. Nah, ini kan kita bicara tentang bab laki-laki, ya. Dia ke sana karena dia mendengar bahwa ada Rahel. Jadi dia mengarahkan cintanya itu ke Rahel, bukan ke Laya, ya.
Di sana dia bertemu dengan pamannya itu, dia lihat Rahel, oh betul-betul luar biasa. Dia senang, dia cinta, ya. Kata pamannya itu, engkau boleh menikahi Rahel tapi kerja di sini 7 tahun. Kata ya itu gampang. Yang penting saya dapat Rahel. Tapi Allah mentakdirkan dia justru menikahi Laia yang diincar tidak dapat, ya. Tapi justru menikah dengan biasanya yang itu tuh. Biasanya itu namanya tragedi cinta kan? Ini bapak-bapak itu suka mengalami hal seperti itu. Sukanya siapa, nikahnya sama siapa. Nah, itu namanya tragedi. Sebuah salah sasaran. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Laia ini ya, dia menikah dengan Laia itu tadi, tapi Bapak tahu bahwa cintanya kepada si Rahel itu masih menggebu-gebu. Walaupun dia sudah menikahi Laia, tapi cintanya kepada Rahel ini masih masih kuat. Dan Bapak tahu ya, syariat dulu memperbolehkan menikahi kakak dan adik. Karena kitab Taurat itu masih jauh di zaman Nabi Musa. Mengumpulkan kakak beradik itu diperbolehkan. Bahkan menikahi budaknya sekalipun. Jadi eh, kakaknya, adiknya, budaknya nikah sekalipun bisa. Makanya Al-Quran datang berkata, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan kecuali apa yang telah lalu. Berarti itu pernah terjadi. Termasuk pada diri Nabi Yakub pernah mengumpulkan kakak beradik. Namanya Laia dan Rahel. Nah, itu tadi. Jadi ketika dia menikahi Laia, jadi Yakub disebutkan itu sempat kecewa. Kenapa yang diincar Laia, apa? Diincar si Rahel, menikah sama dia kecewa, kecewa sama pamannya. Nah, tapi nggak habis cintanya tuh Pak. Orang biasanya laki-laki itu kan ada kenikmatan memburu, itu insting. Senyum-senyum Pak apa ini ya. Ya. Tapi biasanya kalau diburu dapat nggak dia apain. Nah, itu laki-laki. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Yakub ini pun menikahi Rahel. Jadi mengumpulkan dua dua kakak beradik. Nah, dari hasil pernikahan dengan Laia itu lahir duluan 6 orang anak. Jadi Laia ini lebih produktif. Lahir 6 orang anak dari Laia sementara Rahel belum lahir siapa-siapa. Siapa nama-nama anak Yakub dari pernikahan dia dengan Laia? Iya. Saya cuma baca sejarah Pak, saya tidak ada di tempat. Menghafalnya pun susah, tapi saya harus lihat teks siapa nama-namanya. Ya, nah, nama-namanya ada. Siapa nama-nama anak Yakub pernikahan dia dengan Laia? Yang pertama adalah Robin. Bukan Robin Ensu. Ya. Yang kedua itu Syamun. Yang ketiga lahir Lawai. Yang keempat lahir Yehuda. Yang kelima lahir Yashaki.
Yang keenam lahir Zebulon. Enam anak yang lahir dari pernikahan dengan siapa tadi? Laya. Sudah berapa anaknya, Pak? Sementara Rahel belum melahirkan siapa-siapa. Ya. Ini kan Rahel sebagai seorang wanita. Kayak kita lihat perempuan yang lama nikah belum melahirkan itu kan suka kecewa, sedih, ya. Bahkan ada cemburu. Kok dia produktif, saya tidak. Ya. Hmm. Bapak dan Ibu sekalian, ada riwayat yang lain. Yakub ini menikah lagi dengan budak Laya. Yang saya bilang tadi boleh diacak-acak begitu, ya. Namanya itu Zalfa. Rahel punya budak dinikahi juga oleh Nabi Yakub, namanya Balha. Nah, dari Zalfa itu lahir dua orang anak. Tadi sudah berapa anak yang kita hitung, Pak? Enam. Dari Zalfa ini lahir dua orang anak, ya. Yang namanya pertama Jad, yang kedua Asir. Udah berapa? 8. Dari Balha itu lahir juga dua orang anak. Yang pertama adalah Dan, namanya Dan. Dan gitu, bertasdid. Yang kedua Naftali. Nah, Naftali. Udah berapa anaknya? 10. Setelah lahir semua itu kemudian baru Rahel hamil. Rahel hamil, muncullah yang namanya Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin, ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran kita akan memahami kenapa Yusuf itu pernah bermimpi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya itu bermimpi melihat 11 bintang itu tunduk kepada satu matahari. Karena memang jumlahnya 12. Yang satunya dia. Sebagai tafsir nanti dia akan menjadi pejabat di Mesir. Saudara-saudaranya itu pada tunduk kepada dia. Nah, ini yang menjelaskan ayat yang kita baca tadi. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina. Ya, mereka berkata Yusuf dan saudaranya Benyamin itu lebih dicintai oleh bapak kita dan itu kesesatan. Kalau kita baca ayatnya tidak ada jawabannya, Pak. Ternyata ada dua yang menjadi sebab, ya. Kecintaan Yakub yang mengejar Rahel yang itu punya cerita yang panjang, ya kan? Kalau ketemu baru dia sangat cinta. Yang kedua, alasan yang tadi itu, ya. Yusuf dan Benyamin itu lahir dalam keadaan bagian terakhir. Nah, saya kira siapapun ayah yang memiliki posisi seperti ini biasanya itu akan punya cinta yang berlebih. Ngerti tidak ini, Pak? Kalau tidak saya ulang dari awal, ya. Ulang dari awal saya juga kesulitan juga, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk poin yang satu ini kita keluarkan pelajarannya. Karena kita dengan zaman Nabi Yakub jauh kan? Apa yang menghubungkan kita dengan cerita itu kalau kita pandai mengeluarkan hikmahnya? Kita ada di cerita itu. Yang pertama, orang biasanya bisa mencintai seseorang atau benda atau apa saja karena dia sudah menemukan alasannya.
Karena itu, cari alasan untuk mencintai. Cari alasan untuk mencintai atau memahami. Karena biasanya cinta itu tidak akan tumbuh secara ujuk-ujuk. Dia dikasih proses yang panjang. Ya, kenapa ada orang biasanya seorang ayah lebih cinta ke salah satu anaknya? Karena ada sejarahnya, ya kan? Jadi cari alasan untuk mencintai atau memahami. Jangan cari alasan untuk membenci. Kita ini hidup berjamaah, Pak. Kadang-kadang kita lebih suka cari alasan untuk membenci daripada alasan untuk mencintai. Iya kan? Ada satu peristiwa menarik ya dari Nabi itu. Disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Suatu hari ada jenazah Yahudi lewat. Jenazah Yahudi lewat. Para sahabat itu waktu itu berpikir, itu jenazah Yahudi ya Yahudi. Dia beda dengan kita. Tapi mereka kaget ketika Nabi berdiri menghormati jenazah itu. Nabi berdiri, ada jenazah lewat. Kata para sahabat, ya Rasul, bukankah dia jenazah Yahudi? Artinya, dicari alasan untuk membenci dia. Kira-kira begitu kan? Kita dengan dia berbeda. Nah, Nabi mencari alasan untuk memahami. Kata Nabi, alaisat insanan. Bukankah dia juga manusia? Manusia itu menjadi titik pertemuan kita. Makanya para ulama, diantaranya misalnya Syekh Ragib Asirjani, menulis buku. Ya, buku ini menjadi juara satu di internasional. Kami sudah terbitkan, judulnya Al-Mushtarak Al-Insani. Kesamaan-kesamaan manusia. Ya, kesamaan-kesamaan. Kita ini walaupun berbeda, tapi sebenarnya ada unsur-unsur persamaannya. Nah, kita cari persamaan itu. Mohon maaf, di dalam kita bermasjid, berjamaah ini suka-suka begitu, Pak. Kita beda aliran, beda pemahaman. Iya kan? Yang satu ini, yang satu itu, yang satu NU Muhammadiyah, yang satu ini. Kadang-kadang gitu kan? Itu tidak akan suka ketemu. Coba cari titik pertemuannya di mana. Kita sama-sama berjamaah di syuhada. Kita sama-sama bersama. Itu sandi yang akan mempertemukan kita. Kita sama-sama satu komplek. Jangan berantem. Ya kan? Cari hal-hal yang bisa mempertemukan. Nah, lain halnya kalau kita memang sengaja cari-cari ruang-ruang konfliknya di mana. Nah, biasanya tidak bakalan ketemu. Nah, di grup-grup itu kita bisa baca kan. Mereka mempraktekkan sebuah ilmu jadi jadi orang negatif terus. Ya kan? Akhirnya tidak nyambung. Kita ini tidak punya agenda besar. Kita sibuk dengan agenda-agenda kecil. Ini kan contoh sejarah yang saya kira menarik ya. Bahkan tidak sekedar memahami manusia, tapi juga yang menarik dari Nabi itu memahami sampai pada tingkat binatang. Ada eh, buku judulnya Akhlak min Akhlaki Salaf. Ini teman-teman Salafi jarang baca riwayat ini. Tapi ini justru dibaca, ditulis di dalam kitab-kitab Salaf. Hadisnya sahih. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan memakai onta di hari-hari haji seperti ini, naik onta. Tiba-tiba ketika onta itu berada di wilayah Muhasir. Muhasir itu sekarang posisinya di antara Musdalifah dan Mina. Itu kata para ulama itu Muhasir. Onta itu berada di situ. Berhenti ontanya, nggak mau jalan.
Udah dipukul-pukul bagian belakangnya, nggak mau jalan. Para sahabat marah, ini kok onta tidak seperti biasanya. Sifat aslinya adalah berjalan. Kenapa dia berhenti? Ya. Terus Nabi berkata begini, Habasaha habisul fil. Onta ini berhenti berjalan. Karena dia ingat dulu di sini, pasukan Abraha berhenti di sini. Pasukan Abraha itu sebelum menyerang Ka'bah itu posisinya di sini. Nah, onta itu juga berhenti seperti berhentinya itu. Ulama mengeluarkan sebuah pelajaran menarik. Bayangkan Nabi itu kepada binatang saja beliau mau mengerti. Bagaimana kepada manusia? Ketika para sahabat tidak mau mengerti ontanya. Mestinya dipukul terus kan? Jalan dipaksa. Ah, Nabi memahami. Dia hari ini berjalan. Nanti juga sifat aslinya berjalan. Tapi biarkan dia berhenti merenungi apa yang terjadi sejarah masa lampau. Ini yang saya sebut dengan mencari alasan untuk memahami. Ya. Itu yang pertama. Boleh masih ada waktunya dikit Pak? Atau udah habis Pak Andi? 5 menit boleh lagi ya? Oke, oke. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita bisa ambil dari eh, apa yang kita ceritakan di atas tentang para nabi itu rata-rata menikah. Kecuali Isa dan Yahya. Isa dan Yahya. Dan setiap cerita pernikahan-pernikahan mereka itu ada cerita-cerita yang mengawalinya. Kalau Bapak misalnya baca sejarah Nabi menikah dengan Khadijah, Aisyah, Sofia, Hafsah, itu tidak sekedar ujuk-ujuk tiba-tiba jadi istrinya kan? Ada cerita-cerita yang mengawali. Tapi rata-rata mereka menikah, ya. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna rusulan min qablika." Kami sudah mengutus para nabi sebelum wahai Muhammad, waja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Kami jadikan mereka punya istri, pasangan hidup dan keturunan, ya. Walaupun kita lihat ceritanya Yakub tadi, yaitu ya eh, banyak hal-hal yang kita ini. Dari keturunan Yakub itu lahir para nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Yusuf, ya. Kemudian bahkan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kesolehan seorang ayah itu biasanya menurun sampai ke bawah. Nah ini satu saya kira yang saya bisa sampaikan. Berarti hanya cuma dua Pak ya, cuma dua. Tadi saya janji tiga. Ya, untuk pembahasan kenapa Yusuf itu dituduh mencuri, saya akan sampaikan pada kesempatan lain karena sangat panjang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini eh, menjadi salah satu minimal ilmu atau wawasan yang bermanfaat buat kita semua. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Ustaz Muhammad Yasir LC, untuk memperjelas atau jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di masjid maupun di rumah, kami persilakan. Ada atau mungkin dari kami nih Pak Ustadz. Tadi apa namanya terlihat sekali kan tadi dijelaskan bahwa Nabi Yakub ini dalam tanda kutip dianggap oleh anak-anaknya ini gak adil nih Pak Ustadz. Ya apa namanya pendidikan terhadap anak-anak. Nah, di zaman sekarang hal ini pun kan juga perlu menjadi perhatian kita nih Pak Ustadz. Bagaimana orang tua
men, apa, mendidik anak-anaknya itu dengan baik, sehingga khawatirnya memang kalau ada pikiran-pikiran atau ada anggapan dari satu anak bahwa ayahnya atau orang tuanya ini bersikap tidak adil, ini kan juga bahaya nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita mendidik anak atau memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan adil bagi mereka itu seperti apa? Terima kasih. Iya. Saya kira tugas kita sebagai orang tua itu kita menghadirkan keadilan apapun bentuknya, ya. Di momen apapun hadirkan rasa kita sudah berbuat adil dan terbaik. Nanti pada akhirnya anak-anak akan mengetahui bahwa ayah saya kan seorang yang adil. Tapi bukan sekarang. Karena tindakan apapun yang kita lakukan hari ini oleh anak-anak itu dianggap tidak adil. Ya kan? Tapi lakukan saja keadilan itu. Nanti pada di ujung cerita mereka akan mengetahui kita sebagai sosok adil. Itu satu. Ya. Eh, Sama dengan saudara-saudaranya Yusuf ini kan. Saya kira Al-Quran dia menampilkan sebagai sosok antagonis. Ya. Apa namanya? Siapa sih yang membenarkan misalnya membunuh saudara tiri, diceburkan ke sumur? Itu kan memang keluar dari rasa dengki. Itu berarti itu sosok antagonis. Tapi coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kita kan kalau baca cerita itu kan sampai terakhir kan di surat Yusuf ini, tidak di awal-awal. Kalau kita perhatikan ujung cerita itu, betapa hebatnya Yakub sebagai seorang ayah, ya. Di akhir cerita itu kesimpulannya begini. Saudara-saudaranya ini datang ke Yakub minta maaf. Dan mereka sadar, karena biasanya kita bersaudara itu muncul kesadaran kalau sudah dewasa. Udah pada remaja, sudah pada berkeluarga, itu baru tuh akrab, baru sadar, oh ya ternyata dulu salah. Kalau masih anak-anak, belum terukur. Makanya kalau kita berikan kesempatan dia memahami keadilan, itu tidak bisa. Biarkan ayahnya berbuat adil, nanti di akhir ceritanya dia. Nah itu tadi saudara-saudaranya itu minta, ya Allah, wahai ayah kami, maafkan kami sudah mengerjai Yusuf. Bahkan mereka meminta begini, ya dalam ayatnya itu, eh, mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Itu kan bahasa orang-orang dewasa, Pak. Di akhir surat Yusuf itu. Ya, wahai ayah kami, mohonkan ampun kami kepada Allah. Apa jawaban Yakub? Perhatikan baik-baik. Kalau dia kalau dia buruk sebagai seorang ayah, saya kira dia tidak mengatakan ini. Dia mengatakan begini. Sa'astaghfiru sa'astaghfiru lakum rabbi. Mohon maaf kalau salah, saya ingatnya begitu. Intinya begini, saya akan memohonkan ampun, ya kalian kepada Rob saya. Para ulama-ulama tafsir berkata begini, Pak, kenapa bukan saat itu juga? Ya, kenapa ketika anak-anaknya itu meminta dimaafkan atau minta diampunkan, Yakub tidak segera apa namanya melakukannya itu, tapi justru berkata, nanti saya akan lakukan. Tafsir Imam Ibnu Katsir memberikan alasan. Karena Yakub akan menunda doa itu di waktu yang mustajab. Jadi saking hebatnya sebagai orang tua. Kalau ada permintaan anak, tunggu nak, saya tunda di waktu yang tepat supaya doa ini saya terkabul. Ya kan? Nah ini cerita penutup nih. Umar bin Khattab
itu pernah lewat sekitar jam-jam 3 subuh lah, menuju ke masjid, menuju ke masjid. Kita kan kalau suka lewat ya bukan rumah-rumah dulu Pak ya. Kalau ada orang ngaji atau tahajud, kadang-kadang kedengaran kan? Ya nggak Pak, rumah-rumah dulu. Nah, mungkin dari papan atau apa itu kedengaran. Umar dengar itu ada suara yang keluar orang lagi berdoa. Berdoa itu intinya begini, ya Rab ini waktu yang terbaik. Ampuni, maafkan. Nah setelah sholat subuh begini Umar tanya, ternyata rumahnya kalau tidak salah itu Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Ya, kata Umar, mengapa sih harus waktu sahur? Kata Ibnu Mas'ud begini, saya mencontoh Nabi Yakub ketika anak-anaknya meminta diampunkan, tapi doa itu ditunda sampai waktu sahur. Dan saya melakukannya mencontoh Nabi Yakub. Jadi saya kira kita tidak punya alasan untuk kemudian mengatakan Yakub sebagai sosok yang tidak adil. Justru dia melakukan keadilan, cuma anak-anaknya yang mempersepsikan salah. Ya kan? Nah, saya kira berlaku saja adil, ya, karena anak-anak tidak bisa memahami keadilan orang tua. Tapi pada akhirnya nanti kalau sudah orang tua meninggal, dia akan berkata, ayah saya sangat adil. Nah, ya, cukup, cukup. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi kepada Ustaz kita wabarakatuh. dan juga kepada para hadirin jamaah yang hadir di masjid maupun yang di rumah. Kami juga mengundang bagi yang hadir di masjid untuk mari sama-sama kita ke belakang bersilaturahmi sambil sarapan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jangan. Kembali.